Shalom saudara-saudara, ada dua tipe manusia. Yang pertama mengorbankan orang lain, dan yang kedua berkorban bagi orang lain. Orang yang mengorbankan biasanya memanfaatkan orang lain demi kepentingan dirinya. Bahkan ketika mereka melakukan pengorbanan atau ketika mereka berkorban, seringkali yang mereka lakukan sebenarnya adalah mengorbankan orang lain agar mereka tampak berkorban. Nah, hal ini berbeda dengan orang yang kedua, yaitu orang yang suka berkorban, di mana orang-orang seperti ini biasanya lebih memilih untuk mengabaikan dirinya agar orang lain mendapatkan manfaat tertentu. Nah, pertanyaannya saudara termasuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dan mau jadi yang mana? Dan bahkan lebih jauh, seharusnya kita menjadi seperti yang mana? Nah, saudara, dua tipe manusia ini dapat kita jumpai juga di dalam Alkitab. Mari saat ini kita membaca bersama-sama dari Yohanes 11 ayat 47 sampai 53. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar yang pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Wow, saudara, siapa yang pernah mikir kalau pengorbanan Kristus itu dinubuatkan dari mulut seorang figur yang terlibat di dalam rencana pembunuhan Yesus? Kayafas dan rekan-rekannya percaya bahwa kehadiran Yesus itu memberikan ancaman bagi status dan kekuasaan mereka. Beberapa penafsir mengatakan bahwa di ayat 48 itu bisa dibaca sebagai ketakutan bahwa bangsa Romawi akan datang dan merampas tempat suci dan bangsa, nah perhatikan di sini, dari mereka. Artinya mereka takut bahwa kekuasaan dan kedudukan mereka akan diambil oleh kekaisaran Romawi. Makanya Kayafas menawarkan satu opsi, gimana kalau Yesus dibunuh agar lebih banyak orang diselamatkan. Kayafas memilih untuk mengorbankan Yesus demi keamanan dirinya dan juga rekan-rekannya. Nah, saudara, Kayafas tidak tahu bahwa apa yang ia utarakan sebenarnya bermakna lebih dalam dan lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pada saat Kayafas berbicara, di situ Allah pun berbicara. Pengorbanan Kristus itu sudah ada di dalam rencana agung Bapa. Tujuannya apa? Ya tujuannya seperti yang ada di ayat 52, yaitu untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Kristus menjadi korban yang satu bagi semua, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, seperti yang dikatakan Paulus di dalam Roma 8 ayat 1. Berbeda dengan Kayafas yang mengorbankan orang lain demi kepentingan politis, Allah memberikan dirinya agar manusia bebas, dan mereka dapat menemukan keamanan di dalam pelukan hangat Allah yang penuh dengan cinta. Nah, saudara, kita adalah orang yang menerima kasih karunia dari pengorbanan Kristus. Nah, pertanyaannya sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah belajar untuk berkorban. Ketika kita melihat bahwa Yesus sudah memberikan hidupnya, dia mengorbankan kita agar kita menemukan hidup di dalam dia. Dan kalau kita percaya bahwa kita ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita, maka seharusnya kita juga berkorban dan menghidupi pengorbanan Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa melakukannya dengan berkorban bagi yang lain, mengabaikan ego kita, mengabaikan rasa nyaman kita, dan bahkan siap terusik demi orang lain. Yang kedua adalah bersyukur. Kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kita hidupnya, dia sudah berkorban bagi kita, masa sih kita nggak mau hidup di dalam rasa syukur? Saudara, bersyukur itu bukan berbicara soal kita hidup pasif dan terima-terima aja semua yang ada di dalam kehidupan kita. Enggak, saudara. Bersyukur itu soal bagaimana kita memberikan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan selalu berusaha untuk berjuang menyenangkan hatinya. Kalaupun seandainya ada yang salah dalam kehidupan kita, ya kita harus tetap berani menyuarakan kebenaran. Karena itu bagian dari kehidupan kita yang bersyukur. Yang ketiga adalah hidup sebagai anak-anak Allah.
Saudara, menjadi anak-anak Allah berarti mewarisi janji-janji Allah. Dengan kata lain, berarti hidup sebagai anak-anak Allah berarti berpegang erat kepada janji-janji Allah dan terus hidup di dalam pengharapan yang teguh akan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menyusuri jalan pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.